Oh iya benar di sana gitu. Salah itu kalau ada yang salah itu salah di rumah saya Nanti diumumkan dulu di Sabtu genap aja. Ini minggu depan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Al Ustaz Pak Haji, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kajian kita di pagi ini mempermudah jalan kita ke surga, dan mudah-mudahan langkah kita ke majelis ini menghapus dosa dan meninggikan derajat kita. Saya sarankan ke ibu-ibu untuk terus belajar bahasa Arab. Minimal ibu paham doa sholat, ya. Minimal ibu paham doa yang kita baca, gitu. Jangan sampai polos-polos ting lah ibunya, naam la. Ada jamaah yang ke Saudi ibu umroh, dia masuk toilet salah, harusnya masuk toilet laki-laki, perempuan ya kan ibu-ibu, masuk toilet laki-laki. Daurah mia lirijal, daurah mia linisa. Plus teh kala laki ibu, si ibu teh dah kabelat merenang jeung teu bisa maca kan, teu apal bahasa Arab. Aya orang Arab nuju pipis ibu. Rewa si ibu teh ngajerit, wow cek si ibu teh. Cek orang Arab lain wow alif ibu mah alif. Ah ulang itu si ibu teh orang Bandung. Lain wow ibu mah alif. Kebeul teh si ibu. Tah ulah dugi ngejeblos kitu ibu. Gitu ya. Banyak kisah tentang orang yang tidak bisa bahasa Arab. Yang penting bahasa Arab itu nanti bahasa Quran, hadis, bahasa agama ya. Itu mah nanti dikaji sama Al Ustaz teruskan ya. Jadi saya support ibu-ibu belajar dan ini jadi ya buat Ustaz nanti untuk kajian bahasa Arab. Ibu tahu istilah waliullah ya kan, pernah dengar nama itu? Ya, artinya kekasih Allah. Orang yang sayangi, orang yang Allah cintai itu disebut wali. Waliullah jamaknya aulia. Jamaknya auliaullah. Itu nanti Ustaz jelaskan nanti jamak taksir bla 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 gitu. Nah, jadi ibu sekalian, bapak sekalian, yang disebut dengan kekasih Allah itu istilahnya waliullah, kekasih Allah. Atau jamaknya auliaullah, orang-orang yang Allah sayangi, orang-orang yang Allah cintai, disebut wali Allah. Pernah dengar gitu ya? Sering. Nah, yang jadi pertanyaan Bapak sekalian, siapakah yang disebut dengan wali Allah? Ya, jawabannya benar. Siapa tadi Bu? Nabi Ibrahim. Benar. Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, para sahabat mulia itu semua wali Allah. Pertanyaannya, apakah di antara ibu-ibu atau kita gitu, atau kaum muslimin selain Nabi tadi, para nabi, para rasul, para sahabat itu semua wali Allah, semua pasti. Nabi Ibrahim, semua wali Allah. Pertanyaannya, apakah ada di antara kita kaum muslimin yang menjadi wali Allah? Itu pertanyaannya. Ya, untuk menjawab itu ibu-ibu, apakah ada bahkan di antara ibu bapak semua di sini, apakah ada yang disebut dengan wali Allah atau kekasih Allah? Jawabannya, punten sama ibu dibuka kalau ada yang bawa Quran, surat Yunus ayat 62. Kalau ada yang bawa surat Yunus ayat 62, monggo silahkan dibuka. Udah ada Bu? Ketemu?
Cobi sama ibu baca terjemahannya aja, kencengin bu. Mangga. Siapa yang ngomong ibu? Mangga. Sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka menyedihkan. Satu lagi bu. Satu ayat lagi. Yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Tah eta bu. Wali Allah mah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka orang beriman dan mereka orang yang bertakwa. Begitu. Nah, itulah wali Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ala inna auliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ingat bu, wali Allah itu tidak pernah punya rasa takut dan sedih atau sedih dan takut. La khaufun, tidak pernah punya rasa takut. Takut menghadapi kehidupan di dunia, ibunya. Takut rizki, takut masa depan, takut kumaha-kumaha. Tong seueur kasieun bu. Wali Allah mah sifatnya itu tidak pernah punya rasa takut. Kenapa? Sebab dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jodoh, pati, bagja, cilaka, ya, rizki, semuanya dia serahkan kepada Allah. Kalau ada orang yang masih bingung, masih takut masa depan, kumaha barudak jaganya, imahna kumaha, kemudian rizkina kumaha, rek dahar naon bapak barudak, kayak gituan mah ibu, bukan sifat wali Allah. Bahkan kalau ada orang yang takut bapak kumaha lamun pensiunnya, meureunnan gaji teh jadi gaji pokok bapak teh, daya tunjangan jadi saeutik meureun urang teh kumaha cukup moal, kayak gituan mah ibu. Wali Allah itu tidak pernah punya rasa takut. Rizki, jodoh, pati, bagja, cilaka diatur ku Allah. Dia menyerahkan itu semua kepada Allah. Tenang, tenang hidupnya, nyaman, adem, gitu ya, nikmat dengan ibadahnya. Wala yazanun, dan tidak punya rasa sedih. Tidak sedih terhadap rahmat Allah, maghfirah Allah. Dia optimis. Ada ulama yang mengatakan tidak takut di dunia, tidak sedih nanti di hari kiamat. Ketika orang menangis, ketika orang sedih, ketika orang berduka di hari kiamat, kekasih Allah itu bahagia. Begitu, kekasih Allah itu senang. Siapakah mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu orang beriman dan mereka bertakwa. Tah eta bu wali Allah mah beriman, bertakwa. Begitu. Nah, sekarang pertanyaannya, kita di Indonesia dikenal dengan wali yang 9 ya kan? Wali Songo itu. Apakah hanya sekedar mereka saja wali Allah, yang lain bukan? Tidak jawabnya, ya kan? Siapapun mukmin apabila dia beriman dan bertakwa dengan sebenar-benarnya iman dan takwa, maka dia bisa menjadi kekasih Allah. Gitu ibu. Jadi sangat mungkin ibu-ibu, bapak-bapak di sini, jika beriman dengan benar, bertakwa dengan benar, dia menjadi orang yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ibu, wali Allah itu beriman bertakwa. Tidak ditunjukkan dengan pakaian khas wali tak aya bu. Kecuali kalau perempuan ya dijilbab, berkerudung, sempurna, tutup aurat, jelas itu. Laki-laki tidak ada khas kecuali tutup aurat. Tidak ada riwayat wali Allah itu pemanya harus pakai jubah, ya kan, laki harus pakai gamis. Tidak ada riwayat itu. Geningan Rasulullah pakai gamis, ya kan, jubah Arab. Abu Jahal juga sama pakai pakaian itu. Ya, Abu Jahal juga sama pakai gamis, gitu. Ya, Abu Jahal juga sama pakai baju kebaya Arab, itu mah budaya. Kalau kerudung bukan perintah Al-Quran. Kalau ada yang mengatakan kerudung budaya Arab, bisa kufur dia itu, menghilangkan syariat Allah. Nah, kalau pakaian Arab biasa ya, saya kalau kedatangan tamu dari Saudi, masyayikh, termasuk Syekh imam-imam Masjidil Haram, kalau dia ke Indonesia, itu pakaiannya sama dengan kita. Ada kemarin Syekh yang pengen dibeliin batik sama saya, beliin batik gitu. Ada saya pakai peci ini, ada Syekh dari Arab, di mana itu belinya peci katanya. Saya bawa ke Mang Iming ya. Mang ini sok pilih saya kasih satu, dia senang pakai peci gini. Wah, gak tuh orang. Jadi ketika dari Arab ke sini, pakaiannya juga menyesuaikan gitu, menyesuaikan dengan pakaian kita. Yang penting sopan, yang penting tutup aurat, itu saja.
Padahal kalau di Arab dia aim pakai pakaian itu, nggak mau dia. Gitu. Nah jadi wali Allah itu tidak ditunjukkan dengan pakaian khusus, Ibu. Dan saya yakin peci ini bukan ciri Muslim dunia, bukan, karena setiap dunia, setiap negara beda-beda pakaiannya. Ibu tahu kalau Syekh dari Afrika itu pecinya kan keluhur, ya. Kemudian gamisnya bukan sama orang Saudi, beda. Saudi putih-putih, Afrika biasanya berwarna gitu, besar dan warna. Pecinya keluhur. Mesir beda lagi. Syekh Azhar itu kan merah di pecinya dan gamisnya besar juga. Beda. Itu di Indonesia ya peci. Bahkan di Indonesia juga bukan ciri Muslim. Ibu pernah tahu namanya Muhtar Pakpahan, pernah dengar? Lihat di TV pernah? Orang Katolik, Nasrani, nggak pernah copot peci, nggak pakai peci. Kemana mana di peci. Ibu kalau lihat Pak Haritanu itu Perindo kalau ke pesantren di peci, ya. Ibu pernah lihat Rocky Gerung, kan dia agamanya saya nggak tahu. Tapi kalau dia ceramah di pesantren dia ngasih apa gitu, apalah presentasi atau apa, dia di peci gitu. Jadi kalau orang tidak di peci dia kafir, belum tentu. Enggak gitu. Tuh Ustaz, beda peci mas gitu. Ya, apakah di sini bapak-bapak tadi peci kemudian dia bukan wali Allah? Belum tentu juga. Ya, saya kalau beres pengajian buka di peci. Tak mungkin saya pingpong di peci. Ya, tak mungkin saya futsal di peci. Gitu. Lepas. Ini mah hanya pengajian atau ke masjid. Jalan-jalan mah enggak di peci. Apakah koko ciri seorang Muslim? Bukan, Ibu. Koko asalnya dari mana? Cina ya kan? Gitu. Apakah ada yang pakai batik di sini bid'ah? Kan tidak. Ya. Nah, jadi tidak ditunjukkan dengan pakaian tertentu. Nu penting beriman dan bertakwa, kecuali muslimah, pakaiannya khusus muslimah. Ada aturan. Ya. Bahkan kerudung juga sempurna. Ala juyubihinna, kata Allah dalam Quran, menutup dada. Ala juyubihinna, bukan ala kadarna. Gitu ya. Nggak boleh gitu. Sempurna, rapi, pantas gitu, muslimah. Nah, jadi wali Allah itu, Ibu sekalian, kembali tadi kepada Al-Quran mendefinisikan alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka orang beriman dan mereka orang bertakwa, Ibu sekalian. Cuman Ibu bedanya wali Allah itu satu dengan orang biasa. Apa itu? Dia punya karomah. Nah itu yang beda. Dia punya karomah. Karomah wali. Karomah aulia. Apa itu karomah, Ibu? Kita definisikan karomah, jangan sampai gagal paham. Apa itu karomah? Ya. Baik, Bu. Biar tidak ketukar. Nanti ada istilah mukjizat, ada istilah karomah, ada istilah sihir. Ya kan, pernah dengar itu semua? Mukjizat, karomah, sihir, apa bedanya? Baik, kita definisikan pertama mukjizat. Saya yakin Ibu tahu arti mukjizat. Ada yang tahu arti mukjizat apa? Nanti Ibu dapat hadiah dari saya. Iya. Walaupun hadiahnya sedikit, ala kadarnya, jangan lihat itunya, tapi apresiasi dari saya kepada Ibu. Di akhir acara nanti, insya Allah ya. Ingetin kalau saya lupa, maklum udah seperempat lupa. Baik, hanya Ibu yang dapat hadiah. Nanti pertanyaan berikutnya, mohon. Karena spesial ya kali ini. Ya. Bagus, itu jawaban yang benar. Ibu, mukjizat itu sesuatu yang luar biasa, aheng Bu, aneh gitu. Sesuatu yang aneh, yang Allah berikan kepada siapa tadi? Nabi dan Rasul. Sebagai bukti dari kenabiannya, jadi bukti dia nabi gitu, bukti dia rasul tuh buktinya diantaranya mukjizat. Sebagai bukti kenabiannya, bukti kerasulannya, dan tidak Allah berikan kepada selain nabi dan rasul. Dan yang terakhir, untuk melemahkan orang yang ingkar, mendatangkan yang serupa. Orang yang ingkar tidak mungkin mendatangkan mukjizat itu. Begitu. Nah, jadi Ibu sekalian, mukjizat itu saya ulangi, keanehan luar biasa yang Allah berikan pada Nabi dan Rasul. Selain Nabi nggak mungkin dapat mukjizat. Jadi kalau kia, bahasa kia, ya anu tos teu damangnya,
yang sudah repot, tos wales gitu, tos repot. Ah Ustadz ieu mah mudah-mudahan we sing aya mukjizat moal aya. Moal aya. Kenapa? Dia bukan nabi. Dia bukan rasul. Begitu. Jadi mukjizat itu hanya Allah berikan kepada siapa? Nabi dan rasul. Orang biasa nggak mungkin dapat mukjizat, mustahil. Ya kalau banyak ungkapan yang salah tuh. Mudah-mudahan ima aya mukjizat, sing aya mukjizat teh moal aya kalah kumaha gitu. Sebab mukjizat berarti Allah gitu untuk nabi. Ya, jadi mukjizat itu suatu yang luar biasa Allah berikan pada Nabi dan Rasul dan tidak diberikan pada selain Nabi dan Rasul sebagai bukti atas kenabiannya. Kan banyak orang yang mana buktinya Anda itu Nabi, kan begitu ya? Mana buktinya Anda itu Rasul? Buktikan kepada kami, begitu. Banyak yang nagih, yang minta nantang pada Nabi SAW dan para Rasul yang mulia, bukti kenabian mereka. Ibu-ibu, jamaah sekalian, ciri mukjizat atau kriteria mukjizat itu, ya, biasanya mukjizat disesuaikan dengan keadaan Nabi masing-masing. Contoh begini Bu, di zaman Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa, orang heboh, orang kagum kepada siapa? Dukun, lepus para sakti, ya kan? Namanya dukun, namanya paraji, namanya tabib, itu dihormati, dihargai. Mereka sangat dikagumi karena bisa ngobatin yang sakit. Tapi ibu, walaupun mereka sakti, walaupun mereka bagus, mereka kuat, mereka hebat, tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit kusta pada saat itu. Tidak ada yang bisa mengobati orang yang sudah buta pada saat itu. Bahkan tidak ada dukun sakti sekalipun yang bisa menghidupkan orang yang mati. Nggak ada. Datang ke Nabi Isa itu. Datang Nabi Isa, wa ubriul akmaha wal abros. Kata Nabi Isa, aku bisa menyembuhkan kusta dan buta biidnillah, dengan izin Allah. Ruwah satu ibu dukun teh kagebeg kusta buta bisa ningali deui. Bahkan kata Nabi Isa, wa uhyil mauta biidnillah, dengan izin Allah aku bisa membangkitkan orang yang sudah mati dengan mukjizat. Satu-satunya orang yang mati bisa bangun, pertama di zaman Nabi Isa, kedua Bani Israel oleh Allah. Summa ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Orang yang sudah mati bisa bangun lagi di zaman Nabi Musa dengan mukjizatnya, dan di zaman Nabi Isa itu hanya mukjizat, orang mati bisa bangun. Kalau sekarang mustahil orang mati bisa bangun. Eta Ustad aya mayit diancolgan ucing hirup lain. Ti Garut eta teh asalna teh. Kieu Bu. Ti Garut teh aya mayit nya ngajelepeng. Diancolgan ucing hirup. Diancolgan ucing hirup. Tah tos dugi ka Bandung komana misah. Aya mayit diancolgan ucing hirup. Tah, jadi orang Bandung, saya juga baru tahu tuh orang Bandung kalau ayam ucing di tengah kematian dibuburah. Oh saya ucing, kasih bangun deh gitu kan. Padahal 3 Garut nama lain gitu eta teh. Ayam mayit diancolgan ucing hirup. Hadieu komana misah. Mayit diancolgan ucing hirup. Eta mah jadi sesat. Gitu, sesat gitu. Begitu ya. Nah, jadi teu aya mayit hirup deui. Eta geuningan dina sinetron, dina TV sering saya sampaikan. Kadar kebenaran sinetron atau film cek sutradara ini 99% bohong, 1% wadul. Film nami oge, tong dipercaya. Ya. Ibu eta artis kemudian ceuriknya pisah jeung suamina, ibu teh ngilu ceurik. Bisa ditentinganan ibu teh. Hari ibu dibayar sabaraha eta ku sutradara ceurik. Da itu mah dibayar kalau orang. Ya. Ki mau honorna ageung ari ibu dibayar sabaraha. Eta mah nya budakna diculik tik dibawa eta geus ibu teh. Lebar eta TV ibu. Tong kapangaruhan Bu, da eta mah wadul.
Termasuk tadi cerita-cerita bohong, cerita-cerita fiktif di TV. Itu jangan diabaikan. Nah, jadi Ibu sekalian, kembali tadi ke mukjizat. Biasanya mukjizat itu sesuai dengan iklimnya, situasi di zaman Nabi itu. Nabi Isa, orang kagum dengan dukun lepus paradis sakti. Datang tamu mukjizat Nabi Isa, tidak ada satupun orang yang bisa menandingi mukjizat Nabi Isa. Tidak ya, semua juga Allah gitu. Ternyata karakter mukjizat tidak bisa ditandingi. Itu mukjizat. Contoh di zaman Nabi Musa, tukang sihir itu diangkat oleh Fir'aun, ya Ibu, diangkat oleh Fir'aun menjadi penasehat raja Fir'aun. Penasehatnya orang yang dia cintai, orang yang dia hargai, orang yang dekat ke Fir'aun, sebab dia penyihir. Duel Bu dengan mukjizat Nabi Musa. Cuman pada saat itu penyihir itu kan yang terbaik tuh, penyihir terhebat sealam dunia. Kata Fir'aun, kumpulkan semua penyihir terbaik di Mesir, di seluruh dunia bahkan, untuk duel dengan Nabi Musa alaihissalam. Mereka gentle Bu. Kata tukang sihir, kami dulu atau Anda dulu, silahkan. Kata Nabi Musa, silahkan Anda dulu. Oh, jadi untuk Pak iya gitunya, Pak hula-hula saling mensilahkan. Yang terjadi siapa dulu? Penyihir Fir'aun dulu. Ketika Ibu tambang kelihatan jadi ular, semua orang takut. Ruas Bu, orai gede gitu, ular. Kebayang ke Ibu atau orai lok-lokan gitunya, mulutnya gede gitu, semua orang takut. Ruas gitu. Ternyata Ibu cukup dengan tongkat Nabi Musa diketukkan ke batu. Dengan mukjizat Nabi Musa, semua ular yang ada di situ dimakan oleh ular Nabi Musa. Seketika itu dukun sujud ke Nabi Musa alaihissalam. Kata mereka, sihir kami ini sihir terbaik. Iblisna, setana, setan rajana, yo eleh ku mukjizat Musa, ini malah lain sihir mukimah. Lain sulap, lain sihir, kata mereka. Mereka gentle. Amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Kata tukang sihir, kami sekarang sadar dan beriman pada Rabb Musa dan Harun. Fir'aun ngambak atau Ibu, kalian nanaonan eta tanpa izin dari saya, disalib ku kami, kata Fir'aun, disalib ku saya. Tidak masalah. Bahwa kata mereka, kami akan kembali kepada Allah. Tak eta penyihir, mereka disalib dan mereka beriman, masuk surga semua. Nah, jadi penyihir dulu itu gentle, kalau kalah ya kalah gitu. Mereka yakin karena mereka tahu sihir ini syaitan rajana, syaitan terbaik, sihir terbaik. Ketika kalah oleh Nabi Musa dengan mukjizatnya, mereka menyerah taslim. Padahal itu syaitan terbaik. Ibu, waktu Presiden Amerika kesini dulu, pernah kesini, bukan Obama, sebelumnya. Gendeng Pamungkas, Joko Bodo, itu siap-siap badai nyantet presiden, rek disantet, rek ditunung, rek disihir, disiapkan. Ternyata tekirim-kirim Bu, damang we. Ternyata setan yang dibawa narajana. Ari eta anak buahna. Pas datang teh Ibu, kata setan ini, manawi teh saha? Dingin-dingin aduh hapunten sekali. Sahanya. Mangga dulu jangan dulu jangan. Was atuh setan di dia teh Ibu. Ternyata yang dibawa narajana gitu. Bosna. Tapi kalau sama mukjizat tunduk semua, kalah. Begitu Ibu. Nah, jadi bahkan katanya Ibu, sieuna teh jos busma sanes ku sihir orang Bandung sanes. Ternyata kuruqyah orang Bandung. Aya mantra orang Bandung di mana Jos Bus dulu tidak mau ke Bandung. Ke Bogor mah bikin helipad dia datang dan dia berkunjung. Ke Bandung henteu. Kunaon Ibu? Ku mantra orang Bandung. Cing cangkeling manuk cing keleng cinoton bus kakolong bapak satar bulnon. Kata si bus kurang kakolong eta di Bandung mau jadi hate pelecehan katanya. Kucing cangkeling manuk cing keleng cinoton bus kakolong bapak satar bulnon. Kembali Ibu, jadi mukjizat itu sesuai dengan zamannya. Nabi Musa itu musim penyihir. Penyihir kalau kata orang Sunda mah ku mukjizat Nabi Musa rungkat Ibu. Teu aya nu sanggup mengalahkan mukjizat Nabi Musa. Itu tidak terkalahkan mukjizat itu. Kembali Ibu ke mukjizat Nabi Muhammad SAW. Mukjizat Nabi terbesar apa? Al-Qur'an.
Kenapa harus Quran, Ibu? Bangsa Arab jahiliyah dulu, mereka bangga dengan syair, mereka bangga dengan puisi, mereka bangga dengan bahasa yang indah, bahasa yang luar biasa gitu. Menyanjung, menghina ku bahasa itu paten mereka itu. Nyanjung seorang ku bahasa, oh bisa berbunga-bunga orang. Ngahina orang dengan puisinya itu bisa rendah jatuh pada saat itu. Dengan ngolah kata, ngolah bahasa. Ibu, ternyata datang Al-Quran. Apa kata mereka? Ieu mah lain ti Muhammad lain. Muhammad mah teu pernah maca, tidak bisa nulis, tapi bisa mendatangkan kata-kata yang indah, bukan hanya kata-kata, isinya yang luar biasa gitu. Kandungannya yang luar biasa. Banyak orang Arab jahiliyah masuk Islam mendengar Quran, termasuk Umar bin Khattab, ya kan? Eta pun mukjizat paling besar, yaitu Al-Quran. Pada zamannya mereka puisi, syair itu bangga. Quran teu aya yang bisa mendatangkan walaupun satu ayat, teu aya. Seayat saja teu aya nu mampu. Nah itu mukjizat itu. Jadi karakter mukjizat itu gitu. Melemahkan orang yang ingkar, mendatangkan yang serupa. Itu mukjizat untuk nabi, khusus untuk rasul. Tidak mungkin Allah berikan kepada nabi atau selain nabi, selain rasul. Baik Bu, singkat saja itu mukjizat. Sekarang karomah. Karomah Ibu. Apa itu karomah, Ibu sekalian? Sama definisinya, sesuatu yang aneh dan luar biasa, tapi Allah berikan kepada wali atau kekasihnya sebagai bentuk takriman, pemuliaan, kanyaah kadede Allah pada wali itu. Kadede, kanyaah, penghormatan Allah kepada wali itu. Jadi satu yang luar biasa, sama Bu, aneh gitu. Tapi Allah berikan anugerahkan bersifat mauhibah, pemberian Allah kepada wali sebagai pemuliaan wali itu. Maka ibu-ibu, karomah ada beberapa karakter, ada beberapa kriteria. Pertama, karomah itu anugerah Allah, pemberian Allah. Itu satu. Artinya apa? Artinya wali Allah itu dia tidak merasa punya kelebihan itu. Nah itu penting. Wali Allah itu tidak merasa dia punya kelebihan dan keanehan. Contoh kia Bu, contoh kia. Seorang yang Allah sayangi, Allah cintai, dia orang soleh. Nyebrang di jalan didinya, nyebrang jalan. Tiba-tiba Ibu, ada mobil remnya blong. Ujuk-ujuk dia bisa loncat 20 meter. Bisa nyebrang jalan, selamat Bu. Menurut teori, itu mungkin dia selamat gitu. Tapi ku Allah diselamatkan bisa loncat 20 meter. Ngahulang atau aja nanti. Gendingan satay bisa loncat. Eta mah anugerah ti Allah. Moal bisa diulang atau dia datangkan kembali. Sebab itu pemberian Allah. Kata dia, gendingan bisa nganclok abdi teh. Cik sekali tabrak. Rek loncat sekali deui. Rungkad Ibu pasti. Nah jongkeng pasti. Sebab itu mah Allah saja nyelamatkan dia. Dia tidak merasa memiliki keanehan itu atau kelebihan itu. Itu mah anugerah pemberian ti Allah sebagai pemuliaan Allah pada dia. Begitu Ibu. Jadi wali Allah itu tidak merasa dirinya punya kelebihan. Tidak merasa dirinya punya keanehan. Makanya tidak bisa diundang, diulang atau dipertontonkan keanehan itu, nggak mungkin. Begitu. Ya. Jadi Ibu, kalau ada orang yang bisa mempertontonkan keanehan, mempertontonkan kelebihan, yang sesuatu yang aheng gitu ya, itu bukan karomah Bu. Itu mah nanti sihir. Sihir, kalau bukan sulap, sihir. Itu pasti sihir. Begitu. Nah, jadi karomah itu dari Allah kepada wali. Karomah itu kepada Allah pada orang, dari Allah pada orang yang Allah sayangi. Pemuliaan Allah kepadanya. Dan wali Allah itu tidak merasa punya kelebihan itu, tidak merasa punya keanehan, kesaktian, itu ya. Jadi wali Allah itu, Ibu, kelebihannya dari Allah. Dia mah manusia biasa, tidak punya kelebihan. Ibu, apakah wali Allah bisa dari golongan ibu-ibu atau perempuan? Bisa tidak? Bisa. Kalau nabi enggak ada nabi lah perempuan, enggak ada rasul perempuan, tidak ada. Tapi kalau wali perempuan mungkin, bahkan ada dalam Quran.
Siapa wali Allah dalam Quran yang Allah sebut? Ada yang tahu? Maryam alaihissalam, putri Imran. Ibu, ketika Maryam alaihissalam dikucilkan, disimpan di mihrab dalam Al-Quran di surat Al-Imran itu, Maryam tinggal di mihrab masjid. Tidak ada makanan, tidak ada minuman. Tapi ibu, Maryam diurus oleh Nabi Zakaria. Kata Allah, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, tiap-tiap Nabi Zakaria masuk mihrab menemui Maryam, wajada indaha rizqa. Maryam, Nabi Zakaria mendapatkan banyak makanan melimpah. Makanan banyak, Bu. Kata Nabi Zakaria, qala ya Maryamu anna laki haza. Maryam, dari mana ini makanan ceyah banyak begini? Apa kata Maryam? Qalat huwa min indillah. Ya Allah, wahai Zakaria, ieu mati Allah we. Huwa min indillah. Duka abdi ge terang ti Allah we. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah ngarizkian pada orang yang Ia kehendaki tanpa diduga. Begitu Ibu. Maryam tidak maunya Ibu itu usaha, tidak bekerja, dikucilkan di mihrab. Tiba-tiba kurunjung ada yang datang, Ibu Maryam, iya aya pais lauk hoyong karaosan. Kebal teh Maryam, oh, subhanallah pais lauk. Berenang kitunya. Bahkan kata Imam Ibnu Katsir, buah-buahan yang tidak musim ada di situ. Bukan musim durian, ada durian. Bukan musim lengkeng, aya nu ngirim lengkeng. Teh Maryam, abdi gaduh lengkeng, hoyong karaosan, menawi katuang, nyanggakeun teh aya nu sae gaduh ieu. Gebeg teh Maryam teh ruas itu. Aya nu ngirim lengkeng. Ibu Maryam, ieu abdi gaduh liwat, menawi ka anggo, gebeg teh liwat. Tah kitu Bu. Apa kata Maryam? Huwa min indillah. Ieu mati Allah we. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah ngarizkian orang yang Ia kehendaki tanpa diduga. Kalau Allah sudah berkehendak ngarizkian orang teu kerja, teu usaha, segala cukup bisa bagi Allah. Dug hulupet nyawa, suku dijadikan sirah dan sebaliknya siang malam bekerja, ripuh-ripuh gitu. Kalau Allah tidak berkehendak, ya kan? Tah, contoh wali Allah siapa tadi? Maryam. Maryam tidak bisa berbuat apa-apa tapi dia, dan Maryam tidak mengatakan atuh abdi teh usaha atuh teh Ibu. Apa kata Maryam? Ieu mati Allah we. Allah ngarizkian ka abdi kepada orang yang Ia kehendaki tanpa diduga. Duh ka abdi kita terang. Allah kieu da Maha Kuasa, Allah Maha Bagir. Kitu Bu kata Maryam. Itu contoh dalam Al-Quran, karomah Ibu. Disebut karomah. Ya. Nah, Ibu ditampilkan di TV. Wali Allah, dia menampakkan kesaksiannya. Dia menampakkan kecanggihannya. Maka Ibu, itu bukan karomah. Begitu mah. Dan karomah mah tidak bisa ditampakkan. Karomah itu tidak bisa ditampilkan, sengaja diundang wal bisa. Begitu. Wali Allah itu kuat. Peluru tebal senjata ya kan di film gitu ibunya, di sinetron kan gitu, pedang teh nggak belenterang gitu ibunya. Cik saya tanya ibu-ibu, adakah di kalangan Nabi dan Rasul atau sahabat mulia yang tebal senjata? Ayah teu aya. Hamzah kan melawan dengan tombak ya kan ku siapa itu yang disuruh oleh Hindun itu? Wahsy ya kan. Umar ibn Khattab itu oleh orang munafik, Abu Dujana ditusuk Umar. Kemudian Ali juga sama, wali Allah, ahli surga, mautna belati. Ya, dan banyak sahabat mulia meninggal di medan perang dengan pedang dan tombak. Rasulullah di perang Uhud berdarah gerahamnya kan. Kemudian Nabi giginya pecah dan berdarah gitu. Pangkat Nabi itu teh. Apakah Nabi dengan Abu Bakar ketika hijrah dari Mekah ke Madinah langsung jampe-jampe harupan, langsung perem cel jo aya di Madinah kan teu aya riwayat gitu ya kan? Para sahabat mulia hijrah dari Mekah ke Madinah pakai apa Ibu? Onta, kuda, jalan kaki, berminggu-minggu mereka di jalan. Tapi di TV wali Allah bisa ngapung, ya kan? Bisa terbang, bisa berjalan di atas air, bisa ngalengin. Coba ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah nyumput tadi Gua Sur, Nabi menghilangkan itu. Hanya Allah melindungi dia dengan laba-laba, ya, dengan rumah laba-laba gitu. Orang Arab semua ibunya
orang Arab canggih Bu, teu acan aya GPS nya. Abdi nganggo GPS wae nyasar keneh. Pernah saya dari alamat ke kuburan pernah. Jalan bawa mobil sempit teuing sampai istri mah adeg-deg kumaha asup mobil. Bismillah, bongan GPS tak kadieu nunjukkeun. Lieur da teh, aduh kurang-kurang namanya Google Map teh. Urang teh di jalan teh kamu sempit, ibu salah deui. Tapi ibu orang Arab jahiliyah dulu, Nabi Muhammad dengan Abu Bakar lari, da kalacak dah, tah kadieu lompatna. Gok teh ka guha ibu. Kadieu moal salah, ieu bekasna jadi gitu. Tapi mereka bingung. Ayah alamat lain saya kan laba-laba gitu. Kata mereka, ini kalau ada orang di dalam atuh ruksak berenang. Rumah laba-laba ini teka harti aya jelema di dieu. Da ibunya, da kalau mereka no ome, goknya atuh dah. Tapi dengan izin Allah Bu, ku Allah diselamatkeun. Mereka pulang teka harti siga teh salah ieu petunjuk jalan lain ka dia. Ibu da Abu Bakar mah reuas atuh da takut ada apa-apa ka Nabi ya kan. Apa kata Nabi, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana, ya tong sedih Allah bersama kita, itu kata Nabi SAW. Dan mereka selamat, mereka pulang orang kafir itu Nabi selamat begitu ibu. Nah jadi kembali tadi Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah ngapung kemudian pakai jurus lari 1000 ya ibu, kemudian jampe naon gitu lari pakai onta, pakai kuda, nyumput di Gua Sur, kemudian berangkat ke Madinah. Teu aya anu ngapung atau langsung ke Madinah kan teu aya. Da aya ibu dongeng menurut dia apa itu wali katanya. Da abdi mah salat oge di Masjidil Haram. Jadi nya badan abdi aya di Bandung tapi hati mah di Haram ayeuna teh. Lieur teu? Teu kaharti ku abdi mah eta teh. Iya. Abdi kan nuju hijrah ke Madinah ayeuna teh. Memang fisik mah itu di aya di Bandung, tapi itu hati mah keur ka Madinah. Keur ngalayan teh. Geus teu kaharti deui wae gitu. Tah ibu, mun aya wali yang bilang begitu tong dipercaya. Sebab Nabi juga tidak bisa begitu. Ya. Nabi Isra Mi'raj kan dengan fisiknya ku Allah itu memukjizat. Begitu. Abu Bakar semua hijrah itu mereka naik unta, naik kuda, jalan kaki. Tidak ada yang ngapung. Begitu. Nah, jangan gagal paham mukjizat itu. Maka yang jadi pertanyaan sekalian, yang jadi pertanyaan adalah apakah mukjizat seperti itu? Jawabnya bukan. Kata para ulama, Bapak sekalian, karomah bukan mukjizat. Kata para ulama, karomah terbaik bagi seorang wali bukan dia bisa terbang di udara, bukan bisa berjalan di atas air, bukan bisa kebal senjata. Karomah terbaik bagi seorang kekasih Allah, ada yang tahu? Daya tawadu sadayana jadi nanya. Subhanallah. Bapak sekalian, karomah terbaik bagi seorang wali Allah satu, istiqomah. Itu sepakat ahli tauhid. Inna afdalal karomah huwal istiqomah. Sesungguhnya karomah terbaik, kelebihan terbaik yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba, yang Allah sayangi, yang Allah cintai, ketika hamba itu bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu terang istiqomah, lain istiqomah bahasa Bandung sanes. Istiqomah, istri 3 dikontrakin rumah, sesat pertama, sesat. Istiqomah itu ibu sekalian artinya luzumut ta'ah, konsisten dalam beramal soleh. Konsisten dalam beramal soleh. Nah, saya senang nih ibu bahasa Arab dengan Ustaz. Saya senang. Sebab setiap saya ngajar bahasa Arab di jamaah-jamaah yang saya temui ya, di mana-mana rata-rata teu istiqomah. Ibu yang namanya bahasa Arab mah punya kedah ngapalkeun, kan gitu orang teh. Ya, kedah tahu kosakata, kedah tahu kamus, udah buka kamus. Kan teu mungkin kita tahu bahasa Arab kalau kita teu ngapalkeun. Handphone jawab, ya kan? Meja maktab. Ya. Mikrofon mukabirus saud. Peci tokia, baju libas kan kita hafal eta teh nya kumaca ku dia talan, ya.
dan tuh karpet, faras gitu. Kita tahu itu dari kebiasaan kita baca ngapalkeun. Pernah jamaah saya belajar bahasa Arab 30 jamaah Bu, alhamdulillah banyak. Ya, kan di bahasa Arab kan berubah kata artinya ana aktubu, ana huwa yaktubu, dia laki-laki, dia perempuan dia taktubu. Mereka laki-laki hum yaktubun, mereka perempuan hum yaktubna. Kan diapalkan eta teh. Ari ibu-ibu hoyongna Bandung kuping diajar bahasa Arab Ibu. Siga kieu sila ipis kupingkeun unggul kitu tah. Minggu payun kan bahasa mah kedah nyarios ya kan, kedah nulis, bahkan aya PR segala gitu. Kedah eta latihan, arah terlatih. Ari ieu hoyongna Bandung kuping. Atuh teu nyambung jeung abdi. Dicobit cobaan pasihan PR ya. Minggu depan alhamdulillah nu datang 15 orang. Setengahna eta minggu kedua. Minggu katilu sok diajar bicara bahasa sok Bu, assalamualaikum kaifa halukum, kan begitu ya gitu. Ada reg-reg ruas gitu ya. Getar. Tah, minggu katilu alhamdulillah nu sumping 5-an. Begitu. Sok Bu, apalkeun nahu sorofna tah wazan kataba yaktubu fa'ala yaqulu. Minggu depan lagi ibu harus hafal ya, minggu depan alhamdulillah nu datang abdi nyalirah. Kayak kabarana itu jamaahnya. Tah eta teh istiqomah mun kitu teh. Ya. Tapi yakin di dieu ibu-ibu insyaallah istiqomah. Jeung ustaz teh belajar bahasa. Ya, mun ibu teu tiasa istiqomah mau jadi wali Allah tuh gitu. Mau jadi atau minimal ngawas ibu istiqomah. Ya. Sabtu ayeuna alhamdulillah hadir 21 teu aya. Tapi sanes di dieu sanes. Itu jamaah abdi di Jepang. Di Jepang di dieu mah alhamdulillah istiqomahnya gitu. Biasana ibu, wah atuh da bulan puasanya Ramadan, subhanallah. Eta mah masjid luar biasa. Subuh boro-boro, maghrib isya, subuh penuh. 2 hari tos Idul Fitri. Kumaha masjid? Kembali ke fitrah atuh masjid. Tinggal 2 jajar deui we. Sajajar imam, sajajar makmum. Imam saurang, makmum saurang. Kamarana nu kamari heboh. Ta eta teu bisa istiqomah. Masih jauh dengan wali Allah, masih jauh. Gitu Bu. Nah, jadi sebetulnya satu, banyak di antara bagaimana agar kita dicintai Allah, dicintai, disayang Allah. Tos hiji we, tong waka tebih langkung lebih luas. Satu saja. Istiqomah. Luzum konsisten dalam beramal saleh. Tah itu Bu. Mungkin ada pertanyaan, kumaha Ustad biar abdi tiasa istiqomah? Ya, aya resepna Bu. Aya, kumaha carana? Eta teh dibahasna teh Ibu sajam eta teh. Abdi ieu tos bade sajam. Jadi kira ku abdi kudu ceramah 2 jam. Ya, entong Ibu bisa olah. Cek apa eta heulanya? Ke diulam deui ku Pak Haji insyaallah nya. Kan biasa saya diundang itu berapa lama sekali? Ada setahun sekali. Tahun depan insyaallah-nya. Bagaimana biar kita bisa istiqomah? Itu kan nanti ke Pak Haji. Tergantung Pak Haji saya diundang atau tidak nanti ke sini. Kalau diundang lagi berarti itu akan kita bahas. Bagaimana Ibu agar kita bisa istiqomah di jalan Allah? Itu saja. Ya, resepnya ulama memberikan resep pada kita. Tapi jawabannya satu, kalau tema kita di pagi ini agar kita dicintai dan disayang Allah, baru satu, yaitu istiqomah. Maka kita akan menjadi wali Allah. Ya, jadi tadi Ibu, karomah itu sanes bisa ngaku, bisa ngaleungit, sanes kebal senjata, sanes. Karomah itu ketika seseorang bisa istiqomah. Kita Ibu barangkali ada pertanyaan, mangga silakan. Boleh. Wallahu a'lam. Jelas ibunya? Alhamdulillah. Saya kira ini ibu kan duduk di sini bukan dari jam 9 jelas ya. Sebelumnya ada kajian bahasa Arab, mungkin sudah lama Pak Haji ya, tasing sireun katingot ibu. Tas cangkel sekap ibunya. Mohon Ibu mudah-mudahan thalabul ilmi kita semua tadi mempermudah jalan kita ke surga insyaallah. Menghapus dosa dan meninggikan derajat. Dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah di jalan Allah sehingga Allah menyayangi kita, mengasihi kita, dan kita menjadi wali di antara wali-walinya.
Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah mengampuni dosa kita di majelis ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya janji tadi ada hadiah buat Ibu. Karena Ibu sudah benar menjawab. Tadi saya bilang jangan dilihat sedikit banyaknya, banyak tidaknya. Ini mah apresiasi buat Ibu ya. Iya.